Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di kali ini kita akan membahas karbohidrat ya, dimana karbohidrat itu adalah sumber tenaga yang kita butuhkan. Seperti yang dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan, kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang dikenal dengan isi piringku, dimana isi piringku tersebut terdiri atas 50% lauk pauk dan makanan pokok, dan 50% sisanya adalah sayur mayur dan buah-buahan. Makanan pokok yaitu nasi ya, itu mengandung karbohidrat, sedangkan lauk pauk mengandung protein, kemudian sayur mayur dan buah-buahan itu mengandung serat dan mineral atau vitamin-vitamin yang lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok makanan yang pertama, yaitu makanan pokok atau sebagai sumber karbohidrat. Nah, di pertemuan berikutnya jika ada kesempatan kita juga akan membahas sumber protein atau protein itu sendiri, dan kita juga akan membahas mineral yang terkandung di dalam sayur mayur ataupun buah-buahan. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas 3 jenis unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan misalnya nih glukosa ya, C6H12O6 itu adalah rumus molekulnya. Nah, jika kita lihat di sana perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 12/6 atau 2/1. Kemudian contoh yang lain misalnya kita lihat pada sukrosa misalnya ya, dengan rumus molekul C12H22O11. Nah, jika kita lihat juga perbandingannya antara hidrogen dan oksigen, maka perbandingannya adalah 22/11, yang artinya jika disederhanakan menjadi 2/1. Nah, dengan perbandingan inilah dahulu orang mengira bahwa di dalam molekul karbohidrat itu terdapat molekul air. Tapi pada kenyataannya seiring dengan perkembangan teknologi, diteliti bahwa ternyata di dalam karbohidrat itu tidak ada molekul airnya. Ya, dengan perbandingan seperti ini, dengan menganggap bahwa di dalam molekul karbohidrat itu ada air, maka penamaannya dahulu ya, orang menamakannya menjadi karbohidrat. Terdiri dari 2 kata, yaitu karbo dan hidrat. Artinya ada unsur karbon dan hidrat yang berarti ada airnya atau ada molekul H2O-nya. Tapi sampai sekarang penamaan itu tetap digunakan ya, yaitu nama karbohidrat di samping nama lainnya yaitu sakarida. Karbohidrat itu digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada namanya monosakarida, yang kedua ada namanya oligosakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Monosakarida tentu saja dari namanya itu mono ya, artinya terdiri dari satu molekul sakarida. Kemudian oligosakarida itu terdiri dari lebih dari satu molekul sakarida. Misalnya kalau dia tersusun atas 2 molekul monosakarida, maka namanya disakarida. Jika terdiri dari 3 molekul monosakarida, maka namanya trisakarida, tetrasakarida, dan seterusnya. Di video kali ini kita akan fokus kepada polisakarida yang merupakan sumber makanan pokok kita di Indonesia, yaitu beras ya, karena beras tersebut mengandung pati ya. Nah, jadi unit penyusun polisakarida yaitu pati tersebut adalah glukosa. Nah, sekarang kita lihat dulu ya glukosa itu seperti apa. Ya, jadi glukosa adalah monosakarida yang terdiri dari 6 atom karbon. Sering juga disebut dengan aldoheksosa atau dextrosa karena dia bisa memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Di alam, glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu lebah. Darah manusia normal mengandung glukosa dalam konsentrasi atau jumlah yang tetap, yaitu sekitar 70-100 mg tiap 100 ml darah. Glukosa darah ini dapat bertambah setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Tetapi setelah 2 jam, glukosa dalam darah akan kembali normal atau kembali dalam keadaan semula. Pada orang yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis, glukosa dalam darah berada pada nilai 130 mg dalam 100 ml darah. Di alam, glukosa terbentuk dari karbon dioksida dan air dan disintesis oleh tumbuhan dengan bantuan klorofil dan sinar matahari. Proses ini dinamakan dengan proses fotosintesis, dan glukosa yang terbentuk terus digunakan untuk pembentukan amilum atau selulosa. Reaksi fotosintesis melibatkan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air atau H2O menghasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6 dan 6 molekul oksigen.
Ya, polisakarida adalah karbohidrat yang tersusun atas banyak sekali molekul-molekul monosakarida. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentu saja pati ya, karena merupakan sumber energi di dalam tubuh kita. Pati tersebut tersusun atas monomer glukosa yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk makromolekul yang berat molekulnya bisa mencapai 500.000 bahkan lebih. Amilum terbentuk dari glukosa dengan jalan penggabungan molekul-molekul glukosa yang membentuk rantai lurus maupun bercabang dengan melepaskan molekul air. Persamaan reaksinya bisa dilihat seperti berikut. Polisakarida pada umumnya memiliki molekul besar dan kompleks daripada molekul mono dan oligosakarida. Molekul polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Amilum atau dalam bahasa sehari-hari disebut pati terdapat pada batang, daun, umbi, dan biji-bijian. Batang sagu merupakan sumber pati yang digunakan sebagai makanan pokok daerah Maluku. Umbi yang terdapat pada ubi jalar atau akar ketela pohon atau singkong mengandung cukup banyak amilum. Sebab ketela pohon tersebut selain digunakan sebagai makanan sumber karbohidrat, digunakan juga pada industri tapioka. Butir-butir pati jika diamati dengan mikroskop ternyata berbeda-beda bentuknya, tergantung dari tumbuhan apa pati tersebut diperoleh. Bentuk butir pati yang diperoleh dari kentang akan berbeda bentuknya dengan pati yang berasal dari terigu atau beras. Amilum terdiri dari dua jenis polisakarida, yang keduanya berasal dari polimer glukosa, yaitu amilosa kira-kira 20-28% dan sisanya adalah amilopektin. Amilosa terdiri dari 250-300 unit D-glukosa yang terikat dengan ikatan alfa-1,4 glikosidik. Jadi molekulnya merupakan rantai terbuka. Amilopektin juga terdiri dari D-glukosa yang sebagian besar mempunyai 1,4 glikosidik dan sebagian lagi ikatannya adalah 1,6 glikosidik. Adanya ikatan 1,6 glikosidik ini menyebabkan terjadinya cabang, sehingga molekul amilopektin berbentuk rantai terbuka dan bercabang. Glikogen adalah salah satu jenis polisakarida homopolimer glukosa simpanan dalam tubuh hewan. Pada manusia dan vertebrata lain, glikogen disimpan terutama dalam sel hati dan otot. Glikogen terdiri atas subunit glukosa dengan ikatan rantai lurus alfa-1,4 glikosidik dan ikatan rantai percabangan alfa-1,6 glikosidik. Glikogen memiliki struktur mirip amilopektin, tetapi dengan lebih banyak percabangan. Yang selanjutnya adalah selulosa. Hampir 50% karbohidrat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah selulosa, karena selulosa merupakan bagian yang terpenting dari dinding sel tumbuh-tumbuhan. Selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, oleh karena tidak ada enzim untuk memecah selulosa tersebut. Meskipun tidak dapat dicerna, selulosa berfungsi sebagai sumber serat yang dapat memperbesar volume dari feses, sehingga akan memperlancar defekasi. Dahulu serat digunakan sebagai indeks dalam menilai kualitas makanan. Makin tinggi kandungan serat dalam makanan, maka nilai gizi makanan tersebut dipandang semakin buruk. Akan tetapi pada dasawarsa terakhir ini, para ahli sepakat bahwa serat merupakan komponen penyusun diet manusia yang sangat penting. Tanpa adanya serat mengakibatkan terjadinya konstipasi atau susah buang air besar. Selulosa atau dengan rumus molekul secara umum C6H10O5N adalah polimer berantai panjang polisakarida karbohidrat dari beta-glukosa. Pada hidrolisis, selulosa menghasilkan selobiosa dan akhirnya menghasilkan glukosa. Di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan lanjut membahas tentang disakarida, kemudian trisakarida dan seterusnya. Kemudian gula yang kita konsumsi yang kita gunakan sebagai pemanis itu seperti apa? Itu juga termasuk dalam golongan karbohidrat. Baik, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.